Halo halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di Poker Podcast keren bareng Al-Hawarizmi. Dengan di sini ada Mira yang menjadi host hari ini. Nah, kalian ngerasa nggak sih belakangan ini tuh suka kecapean karena banyak kesibukan untuk kita yang mahasiswa nih? Kan banyak kesibukan kuliah atau sambil ngurus TA nih yang udah semester 6 atau sambil-sambil ada kerjaan gitu kan. Nah, kayaknya topik ini tuh asik banget nih buat dibahas bareng-bareng. Dan kita persilahkan ada tamu kita hari ini yaitu Ada Ica, ada Ayah di sini. Hai, ada Robe di sini. Halo, ada Putsat. Nah, tuh rame banget nih kayaknya nih, asik banget buat dibahas. Nah, first thing first nih, kita tanyain dulu nih, apa sih kesibukan kakak-kakak ini? Dari Kak Aya dulu deh. Bukannya itu apa ya, Kak? Kalau aku pribadi sih akhir-akhir ini sibuk mengerjakan tugas akhir sih, karena kan udah mahasiswa akhir nih. Jadi ya itulah, itu aja sih. Derita anak semester 6 ya. Ya, mahasiswa akhir. Selain itu ada nggak, Kak? Selain itu kesibukannya apa? Mungkin masih itu sih, karena menjadi pimpinan harian ya di organisasi juga. Sibuk itu juga. Proker. Nah, tuh kan kita sudah denger nih ada kesibukannya nih Kak Aya nih. Kalau dari Kak Putset nih, apa nih kesibukannya? Ya kurang lebih sama sih, sibuk ngurusin TA, terus kuliah, terus karena masih aktif di pimpinan jadi ya tetap masih ngurusin organisasi gitu. Waduh, lumayan sibuk juga nih ya Kak Putset. Kalau dari Kak Robert sendiri gimana nih? Kalau aku sih cukup sibuk ya kayak karena masih semester muda juga, aktif di kuliah, organisasi, ikut lomba juga, terus kemudian masih ada tugas-tugas kuliah. Dan kalau aku balik kuliah tuh nggak langsung istirahat, masih ada part time juga, ikut jadi barista di kafe, adalah di dekat-dekat sini. Wah, masih semester muda udah ambil part time nih. Terus kalau kamu sesibuk itu tuh gimana nih cara manajemen waktunya itu gimana sih? Ya kalau aku sih untuk manajemen waktu tuh kita tetap mengutamakan tugas kuliah. Kayak waktu 24 jam tuh kurang buat aku, nggak ada waktu buat me time. Terus juga harus tentuin skala prioritas untuk kuliah gitu. Jadi kayak bener-bener menguras tenaga banget. 24 jam kurang nggak tuh? Kalau dari Kak Ica gimana tuh Kak Ica? Dengan kesibukannya apa nih? 24 jam masih cukup atau kurang nih? Kalau aku sih masih cukup-cukup aja ya. Cuman ya tetap masih kesusahan sih buat manajemen waktunya. Soalnya aku juga lagi di penghujung semester ya. Jadi sibuk-sibuk banget lagi nyiapin penelitian tugas akhir gitu. Terus ditambah lagi juga aku juga ikut organisasi dan termasuk pimpinan ya, juga itu nguras waktu, energi juga sih. Tapi ya cukup-cukup aja 24 jam itu. Nah, kalau dari Kak Ica nih agak kesusahan ya time manajemennya. Kalau misalnya dari Kak Putset nih, untuk time manajemennya itu kayak apa sih Kak dengan kesibukan yang ada? Kalau dari aku sendiri jujur masih susah gitu ya. Kalau misalkan manajemen waktu, soalnya ya aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk manajemen waktu aku, tapi ternyata masih berantakan aja. Udah gak tahu. Waduh, ternyata ada Kak Putset juga yang punya kesusahan untuk time management ya. Kalau misalnya dari Kak Aya nih, gimana nih Kak? Kalau dari aku time management sih nggak terlalu susah ya. Mungkin ini karena kan mahasiswa akhir, terus mata kuliahnya itu cuman berapa ya? Dihitung sampai 2 sampai 3 doang. Jadi masih ada kayak hari-hari lain di mana itu libur gitu loh. Itu bisa buat aktivitas tentang ngejar tugas akhir ataupun bisa organisasi gitu loh. Jadi banyak waktu. Tapi emang pada dasarnya itu tergantung orang-orang aja suka menunda atau enggak. Tapi aku saranin jangan nunda-nunda, karena kamu ngelewatin waktu 1 menit aja itu udah berharga banget. Waduh, kalau dari Kak Aya tuh udah berhasil dan udah ada tips-tipsnya nih.
Nah, sekarang coba nih kita tanya nih ke si paling sibuk anak muda yang udah ambil part time, gimana nih time manajemennya? Masih bisa lah ya. Ya walaupun kayak 24 jam tuh menurutku kurang banget gitu ya. Tapi tetap kita harus bisa lah manajemen waktu, kita harus menyusun rencana buat hari kedepannya gitu ya, sambil kayak ya Allah gitu, ya Allah capek banget hari ini gitu ya. juga ya Allah gitu. Kan udah sambil ya Allah nih, saking padatnya nih. Dari Kak Aya dan Kak Robert kan udah berhasil nih dari time manajemennya, merasa masih bisa untuk time manajemennya. Nah, tipsnya itu apa sih untuk Kak Pucat dan Kak Ica nih yang masih merasa kesulitan dalam time manajemennya tuh? Gimana tuh Robert? Perasaan kalau dilihat-lihat sih, dipikir-pikir juga kegiatan kamu padat banget ya. Bahkan sampai kamu bilang juga 24 jam tuh nggak cukup ya. Tapi ternyata masih bisa memanajemen waktu dengan baik. Waduh, gimana sih tipsnya? Bagi-bagi dong. Iya nih, kasih dong tips supaya kayak kamu gitu loh. Tuh, gimana tuh? Ya kalau dari aku sih ya, kita tuh yang pertama tuh kayak nentuin skala prioritas terlebih dahulu gitu ya. Terus yang kedua baru kita nyusun strategi nih yang mau kita lakuin untuk kedepannya gitu kan. Jadi kayak kita tuh untuk hari berikutnya tuh kita udah tahu gitu mau apa. Jadi kayak enggak, ini mau ngapain hari ini, kayak biar gak gabut juga gitu loh, kayak nggak boring gitu. Jadi kayak kita tuh udah punya rencana terlebih dahulu biar terstruktur gitulah ya. Biasa kita tuh Gen Z tuh benar-benar harus bisa menyusun dengan baik ya. Benar sekali kak. Iya, harus dong. Nah, ya ampun, ternyata kayak gitu tuh. Skala prioritas tuh penting ya ternyata, Penting teman-teman. banget, Kak. Tambah sih. Betul itu. Kayak gitu. Iya. Make sense banget sih untuk yang kesibukannya padat ya. Kalau Kak Aya juga kurang lebih sama kayak gitu Kak. Iya sih, sama betul apa yang dikatakan Robert. Betul, kita harus menentukan skala prioritas dulu. Kemudian kita juga nggak boleh tuh namanya menyanyiakan waktu. Tahu nggak, 1 menit ke depan itu sangat berharga ya teman-teman. Ada kiasan juga nih ya kakak-kakak semua, bahwa waktu itu adalah emas. Kalian itu harus benar-benar manajemen waktu, apapun, sedetik apapun itu sangat berharga sekali. Betul. Waktu tuh yang paling berharga ya. Iya sih. Nah, ini dari Kak Ica dan Kak Pucat nih gimana nih? Untuk kedepannya ada punya rencana time management yang baru nggak nih setelah denger tips dari Robert dan Kak Aya? Kalau dari Ica sih ya, dari aku nih, setelah mendengar Kak Robert dan Kak Aya sih, yang bisa aku ambil berarti kita harus buat rencana ya, plan ke depannya harus Betul. ngapain. Sebenarnya aku juga sempet sih nyari-nyari tips-tips di sosial media gitu, gimana buat manajemen waktu. Dari yang aku dapat juga ternyata memang sebelum kita mengawali hari itu kita harus buat list-list apa yang bakal kita lakuin ya, kayak gitu. List to do itu kayaknya udah hype banget dari kapan gitu kan? Cuman aku ya belum nerapin aja sih. Oke. Ya berarti harus memulai sih sebenarnya. Iya, harus lebih semangat. Dan kalau boleh tahu nih Kak, kalau misalnya didengar tadi Kak Ica dan Kak Pucat nih masih kesusahan untuk time management. Kira-kira tuh kendalanya apa sih? Ya sebenarnya kalau kendala dari aku sendiri ya emang diri sendiri sih. Yang kayak kalau kita mau gerak ya pasti gerak. Kalau misalkan kita enggak ya kan sama aja, kita udah manage waktu sebaik mungkin gitu. Cewek ya, emang moodian ya. Jadi kerjanya menurut mood gitu. Juga mungkin itu Oke, juga. mood-moodan nih kendala terbesarnya. Kalau dari Kak Ica nih apa nih? Sebenarnya sih emang nggak ada kendala besar yang gimana ya. Kendala itu sendiri sih ya benar mood kita, malas kita dari kita sendiri sih, kayak karena ya aku akuin sih salahnya di diri aku sendiri, masih mageran buat gerak, buat mulai aja belum, ya gimana buat gerak untuk selanjutnya lagi gitu sih. Tuh. Itu sebenarnya kita tuh udah nemu ya kendalanya di mana, tapi emang belum ada niat yang cukup besar untuk memulai itu. Sebenarnya itu susah nggak sih kalau kita mau niat dulu? Kayaknya susah ya. Iya. Aku pribadi juga pernah ngerasain dimana kayak aku tuh free tapi tuh kayak niatnya itu tuh udah ada, nanti aku habis ini mau ngerjain tugas A, tapi kayak tiba-tiba kayak udah jam yang ditentuin tiba-tiba malah nggak ngejalanin gitu loh. Aku pernah di fase itu dan itu sangat kayak, mungkin kalau misal udah kebiasaan itu ya emang sulit itu sih diatasin.
Bener banget tuh kayak jadi itu kita jangan sering nunda-nunda juga. Kalau udah kebiasaan nunda-nunda tuh nanti tuh kayak Jadi kebiasaan. jadi kebiasaan ya kayak bener banget gitu. Relate banget sih sama aku dulu. Misalnya contoh nih kita mau ngerjain sesuatu tapi nanti masih mager, masih males gitu kan mau rebahan dulu bentar deh. Terus tiba-tiba TikTok dulu bener gitu banget itu kan scroll TikTok gitu. TikTok itu emang candu banget sih. Nah kan, terus tiba-tiba udah jamnya nih, biasanya kan udah nentuin. Tiba-tiba masih males lagi scroll TikTok. Nanti udah deadline, langsung deh baru ngerjain gitu kan. Namanya SKS sistem kebut semalam. Nah, bener itu kayak Ninja banget. Itu bener adalah banget itu. jalan ninja kebanyakan anak mahasiswa kayaknya. Bener itu. Jadi kayak kita tuh harus bisa memanage waktu itu dengan baik, jangan sering menunda-nunda, apalagi menunda sholat ya kan ya. Masya Allah. Itu emang Imawati, tolong didengarkan. Betul. Selanjutnya nih kayak kalian tuh banyak banget kesibukannya kan. Nah, untuk disesuaikan dengan kesibukan organisasi itu gimana nih? Dari kakak siapa dulu ya? Dari Kak Ica deh boleh. Organisasi ya. Karena Kak Ica kan ada pimpinan ya. Gimana nih kesibukannya? Gimana cara menyeimbanginya lah? Teman-teman, aku sih nggak punya tips khusus ya, karena aku juga masih tahap susah ya tadi buat manajemen waktu. Tapi selama ikut organisasi dan berkuliah ini, ya pertama-tama sih inget tujuan ya. Biasanya kan emang tujuan utama teman-teman ke kampus itu ya untuk kuliah sih. Jadi ya utamain kuliah dulu lah, selesaikan dulu tugasnya, baru kemudian teman-teman bisa aktif organisasi lagi. Tapi kalau memang ada yang urgent sih, kalau dari aku sendiri ya, kalau ada yang urgent di organisasi ya, dan di kuliah juga masih bisa di waktu lain, jadi aku ya ngurusin organisasi dulu karena lagi urgent, itu aja sih. Betul. Nah, di situ tuh sebenarnya udah ada unsur dari skala priority ya gitu. Tapi kalau dari Kak Ica kekurangannya hanya di niat aja nih teman-teman gitu kan. Kalau dari Kak Aya gimana nih Kak? Cara nyeimbanginnya antara kegiatan Kakak dan kesibukannya di organisasi itu gimana? Sebenarnya itu 50-50 sih. Aku nggak bisa nentuin antara kuliah atau organisasi karena emang dua-duanya itu sepenting itu gitu loh. Di organisasi kita ngembangin diri yang tidak ada di kuliah. Di kuliah kita ngembangin untuk akademiknya kita bagaimana. Padahal banyak loh kalau misal kita bisa menyeimbangkan itu, insya Allah endingnya juga bakal bagus. Itu bisa merubah kalian menjadi diri kalian yang mungkin kalian tuh kayak kaget, kok aku bisa jadi gini gitu loh. Betul, karena di organisasi ini tuh banyak ngembangin tentang soft skill ya kayak dari public speaking, dari time management juga kayak gitu. Gimana nih kalau dari Robert nih kan yang masih awal-awal dalam berorganisasi dan nyimbangin sama kegiatannya? Bener banget sih Kak. Soalnya bener-bener organisasi juga sepenting itu. Kita bisa melatih soft skill, public speaking itu. Jadi kayak jangan menyepelekan organisasi lah, karena juga kita dari organisasi juga bisa membangun relasi loh. Jangan salah. Betul nggak ya Kak? Betul banget. Iya, Itu juga ngefek waktu kalian ketika sudah lulus ya, terus banyak kenalan Iya juga. bener sih, masih bisa membangun networking gitu loh, kayak jaringan. Punya orang dalam lah. Bener sekali. Itu salah satunya itu. Jadi kayak zaman sekarang tuh, di era sekarang tuh jangan menyepelekan organisasi lah. Jadi kita tuh harus bisa balance antara organisasi dengan kesibukan kita. Jadi kita harus bisa mengatur lah antara kesibukan kita dengan organisasi. Jadi ya balik lagi, jangan ditunda-tunda. Hal yang ditunda-tunda nggak baik gitu. Jadi kayak bener gak Kak? Betul. Iya gitu. Menurut aku make sense banget sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi di organisasi itu ada soft skill yang kita dapat kembangkan. Nah, di dalam berorganisasi kan bukan hanya 1-2 kepala ya, teman-teman. Jadi kita tuh perlu untuk berkomunikasi dengan anggota lain. Nah, gimana sih caranya kalian komunikasi untuk dengan anggota lain gitu, biar tidak bentrok jadwal mungkin karena masing-masing di sini kan jadwalnya padat gitu ya. Gimana nih dari Kak Putset gimana? Ya itu mungkin bisa melalui itu ya, voting gitu kan. Sekarang kan di WhatsApp kan ada fitur polling, nah kayak gitu kan. Jadi kita komunikasi tuh mungkin bisa lewat WhatsApp dulu, terus
polling gitu. Jadi mungkin lebih mengefisiensi waktu gitu ya. Oke, gitu. Betul betul, bisa bisa. Kalau dari Kak Ica gimana nih Kak Ica? Ya sama sih, berarti hal yang kayak gitu ya karena organisasi juga kita bisa fleksibel ya. Jadi ya di vote aja dari teman-teman tuh kebanyakan bisanya di waktu kapan, di hari apa, biar juga adil dan seimbang semuanya gitu. Oke. Nah, ini dari tadi kita udah bahas kesibukan-kesibukan terus ya. Lah ya, kapan nih sibuk mulu? Kapan me time-nya? Sibuk-sibuk kerja-kerja tipes nanti. Gimana nih untuk cara nyeimbanginnya? Kapan sibuknya, kapan me time-nya itu gimana sih? Kita semua kan butuh me time ya. Gimana nih kayak menurut kayak yang sudah berhasil dalam time management pasti ada me time-nya dong. Gimana tuh? Weekend dong, harus dimanfaatin. Oh, jadi emang udah make sure kalau misalnya semua kerjaan itu sebelum weekend udah clear gitu ya, Kak? Yups, betul itu, seperti itu. Jadi kan kita dikasih hari libur juga harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Jadi toh juga organisasi mungkin ada hari weekendnya ya. Cuman kalau aku sih lebih kayak ngerjainnya sebelum weekend aja. Kalau misal mau apapun gitu. Oke, jadinya masih feel free aja ya kalau weekend tuh. Walaupun ada kegiatan organisasi tapi tidak terlalu mengganggu gitu ya kan. Betul. Kalau dari Kak Pucet tuh gimana nih untuk nyimbangin antara kesibukan dan me time-nya? Walaupun tadi masih susah-susah tapi gimana nih? Kalau me time sih aku nggak susah sih. Ya kalau misalkan me time tuh mungkin kalau aku sendiri sekedar rebahan gitu seharian atau mungkin scroll TikTok. Nah, itu udah me time menurutku. Jadi ya makanya berkelanjutan sampai manajemen waktunya jadi berantakan. Waduh, kebanyakan me time kalau ini ya. Dari Kak Ica gimana nih Kak Ica? Kalau aku ya hampir-hampir sama ya sama Kak Putset. Buat me time sih cukup banyak waktu ya, karena memang aku masih susah memanajemen waktu, dan penyebabnya setelah aku pikir-pikir ya karena me time itu, kebanyakan me time, kebanyakan rebahan, mageran, scroll TikTok, sosmed yang lain gitu sih. Nah, rebahan dan scroll TikTok tuh emang me time-nya anak-anak semester akhir kayaknya ya. Kaum introvert nih. Kalau yang paling sibuk nih gimana nih? Ada me time-nya nggak nih? Kalau dari aku tuh ngerasa kayak gak cukup waktu buat me time. 24 jam aja tuh kayak masih juga padat gitu loh. Buat waktu me time sendiri tuh belum ada. Jadi kayak wah, aku harus gimana gitu loh, kayak apakah harus melepas kerjaan ini atau gimana gitu kan. Tapi emang harus butuh me time sih buat refreshing sebenarnya, biar gak capek, gak penat gitu loh pikirannya gitu. Iya sih, Robert harusnya sekali-kali rasain me time sih. Jangan kerja mulu, kuliah mulu, organisasi mulu. Bener banget. Biar nanti tuh ya nggak capek. Kasihan kalau stres guys, kehilangan satu nanti. Udah stres sebenarnya. Udah stres, cuman kita harus bisa lah ya. Sebenarnya kalau dibilang me time tuh ada, cuman lebih istirahat aja lah buat tenangin diri dulu gitu kan ya. Me time-nya dia itu Iya. tenangin diri. Tidur. Istirahat tidur lah, itu udah termasuk gitu. Ya harusnya juga perlu healing sih, biar sedikit direfresh kegiatannya, otaknya gitu loh. Betul. Semoga. Sebenarnya bener ya. Yuk, agenda kan yuk. Nah, betul. Tolong Bidor agendakan kita untuk healing ya. Kemudian, nah karena sibuk me time-nya kurang. Sebenarnya me time itu kan juga perlu ya buat ningkatin kualitas kerja kita di kegiatan kuliah atau kerja, karena kita sudah di refresh gitu. Sebenarnya berarti time manajemennya Robert juga masih kurang untuk diri sendiri gitu. Walaupun kayaknya kalau udah kerja kan bisa tuh bisa healing gitu kan. Punya dananya. Jadi nggak pikir mau dananya di mana, kan udah ada Perlu donatur. sampingan. Nggak perlu donatur. Iya, jadi donatur nanti. Oke. Last but not least nih teman-teman, hasil dari sharing-sharing hari ini kan udah ada nih. Ada yang masih kesusahan, ada yang sudah berhasil. Nah, dari teman-teman sendiri nih, apa sih yang udah bisa dipetik dari sharing-sharing hari ini? Dimulai dari Kak Robert boleh nih. Iya, kalau dari lihat sharing-sharing dari kakak-kakak sih kayak dari aku sendiri tuh kurang gitu buat me time. Ya enggak sih?
kekurangannya ada di me time. Iya, berarti kayak aku harus lebih baik itu manajemen waktu buat aku sendiri, diriku sendiri. Jadi kayak boleh banyak kegiatan, boleh banyak kesibukan, tapi jangan lupa untuk istirahat, untuk refreshing juga buat diri sendiri, kayak love yourself gitu gak sih? Iya, bener sekali gitu. Jadi jangan jadikan diri sendiri tuh beban gitu, jangan tertekan juga, bener banget Kak, gak baik sih sebenarnya. Jadi nanti lebih progres aja lah buat aku sendiri, cukup sih Kak, itu Kak dari aku Kak. Oke, baik banget nih, bagus banget nih pelajaran yang harus diambil. Walaupun orang kayaknya masih suka banyak yang menyepelekan me time gitu ya. sorry. Kalau misalnya dari Kak siapa nih? Dari Kak Pucat dulu nih, gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri apa ya? Melihat kesibukan dari yang lain, kayaknya lebih sibuk yang lain dibanding aku ya. Tapi mereka bisa manage waktunya dengan baik. Jadi mungkin aku harus benar-benar jadi orang yang rajin deh. Ya enggak sih? Kurang-kurangin rebahan, scroll-scroll TikTok kayak gitu. Gitu sih. Oke, lebih harus banyak melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Positif gitu. Kalau dari Kak Aya gimana nih Kak Aya? Kak Aya kan secara garis besar tuh tadi udah bisa berhasil nih ya untuk manajemen waktu antara kesibukan dan me time-nya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa dipelajari untuk melihat yang lain tuh masih ada yang kesusahan dan ada juga yang masih kurang gitu, gimana Kak? Kalau aku cukup tadi itu aja sih. Kalau mungkin untuk aku pribadi aja cukup mempertahankan ya. Walaupun seperti yang teman-teman ketahui bahwa mempertahankan itu sangat sulit. Aku pernah berada di fase dimana yang Kak Ica lakuin, Kak Pusat lakuin, ataupun Kak Robert yang lakuin juga. Karena emang benar-benar secapek itu, mungkin karena kita lebih mementingkan yang lain yang bukan prioritas, yang bukan kebutuhan kita ya, kayak misal tidur, scroll sosmed, itu benar-benar itu sebenarnya udah kecanduan untuk aku sendiri pribadi sih. Cuman ya emang harus dikelahi apa ya bahasanya ya? Harus melawan karena tahu nggak, musuh dari semua itu sebenarnya bukan teman tapi diri sendiri itu. Nah, waduh, harus emang bener-bener ngelawan rasa males ya. Sebenarnya tidur dan scroll TikTok itu perlu, tapi pada porsinya aja, betul ya. Kalau dari Kak Ica, apa yang bisa diambil untuk hari ini nih Kak? Wah, kalau aku sih banyak banget ya. Yang pertama itu pasti ya awal-awal pukulan besar sih buat aku banget, karena melihat teman-teman yang lain ternyata kegiatannya cukup banyak tapi juga tetap bisa menyeimbangkan ini sih waktunya, apalagi yang sampai bisa juga untuk me time sendiri gitu loh. Salut banget sih, bener-beneran kayak keren banget. Jadi aku bisa belajar ternyata emang kita harus lebih banyak persiapan, rencana, terus juga harus melawan rasa malas ya, mager. Terus juga kalau memang udah nentuin waktunya buat gerak ngelakuin hal yang lain produktif, itu ya langsung, jangan ditunda lagi, karena sekali nunda tuh bakal kecanduan banget sih, karena aku udah ngerasain. Ya itu sih pelajaran buat aku, biar bisa lebih manajemen waktu lebih baik lagi, lebih produktif lagi, dan jangan males lagi sih. Thank you banget sih sharing-sharingnya teman-teman, berguna banget buat aku. Terima kasih Kak. Aduh, Ica ini lemes banget ya. Aduh. Ya lagi lapar. Beliin makan gak sih? Iya, kita makan nih abis ini. Nah, ini termasuk healing Direkturnya. Nah, betul. Langsung aja nih, karena udah ada yang part time, bisa kita nikmatin juga hasil part time-nya ini, oke? Oke. Beli makan. Oke, teman-teman, makasih ya untuk sharing-sharing hari ini. Bermanfaat banget loh. Dan teman-teman semua juga bisa ya sharing-sharing topik. Kita harus bahas hal apa lagi nih? Jangan lupa komentarnya ya. Kita saran dong. Di like, Komen dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.